Kisah cobaan yang dialami oleh Ahmad Dhani terkait dengan kecelakaan putra bungsunya Aki J masih belum mereda. Meski sudah memberikan biaya santunan tahap awal kepada para keluarga korban, masih saja ada suara-suara yang meragukan kemampuannya untuk memenuhi janji menanggung biaya pendidikan 13 anak korban kecelakaan di masa yang akan datang. Namun rupanya pemirsa tidak semua yang meragukan. Buktinya sejumlah keluarga korban lain justru menyatakan percaya penuh pada Ahmad Dhani. Tidak mudah memang membiayai 13 orang anak yatim yang menjadi korban tak langsung dari kecelakaan tol Jagorawi tanggal 8 September 2013 yang melibatkan Aki J, putra bungsu musisi Ahmad Dhani beberapa waktu lalu. Diperlukan lebih dari sekedar janji manis untuk menepatinya. Barangkali faktor kesulitan itu yang menjadi pertimbangan beberapa orang keluarga korban kecelakaan hingga mereka meragukan kemampuan Ahmad Dhani dalam membiayai ke-13 orang anak yatim tersebut. Tapi janji telah terucap dan dibuktikan Dhani dengan memberikan santunan pertama pada seluruh keluarga korban. Sudah semua. Ya kalau keresahan kan cuma satu orang kan, yang lainnya kan nggak ini. Bahkan beberapa korban sempat menyayangkan ya, ada salah satu korban yang bicara di media gitu ya, sangat menyayangkan. Beberapa korban, hampir semua korban menghubungi kita dan menyayangkan bahwa itu sama sekali tidak mewakili mereka. Musisi yang identik dengan gaya rambut nyentrik ini paham dengan keresahan beberapa orang keluarga korban. Ia pun sadar dengan faktor kesulitan yang mungkin akan dihadapinya kelak. Karena itulah Dhani mendirikan Yayasan Aki J demi menjamin kelangsungan pendidikan ke-13 anak korban kecelakaan tol Jagorawi 8 September 2013 lalu. Keraguan itu semakin besar setelah adanya kesalahpahaman dengan keluarga Robi Yasser Afan, korban tewas terakhir. Jadi dalam kasus Mas Robi itu memang terbelah menjadi dua, ada dua keluarga ya. Yaitu salah satu mantan istri yang mempunyai hak asuh atas anaknya, juga ibunya Mas Robi. Jadi memang dua-duanya harus kita beri santunan. Ya setelah pemakaman itu ya Dede datang, terus dia kan janji mengasih uang ini ke ibu, ternyata dikasih ke istrinya, ke mantan istrinya gitu. Tapi buat ibu ya nggak apa-apa lah, nggak masalah. Cuman ya dia nggak ada bilang-bilang kalau udah ngasih ke sana. Jadi kan Info Timon apa semua nanyanya ke ibu. Ibu kan jawab nggak tahu, bilang ternyata udah dikasih gitu. Ya udah nggak apa-apa. Kesalahpahaman dengan keluarga Robi membuat beberapa keluarga korban agak pesimis dengan janji yang telah diucapkan Ahmad Dhani, terutama tentang pembiayaan pendidikan untuk ke-13 anak mereka hingga jenjang perguruan tinggi. Meski beberapa keluarga pesimis dengan janji Dhani, keluarga lain tidak terpengaruh dan mereka tetap menaruh harapan bahwa Dhani akan memenuhi janjinya tersebut. Kalau saya mah dia tanggung jawab ya, soalnya pertama dia bilang katanya ya saya akan tanggung jawab sepenuhnya anak ini gitu, saya akan evaluasi anak ini sampai selesai gitu aja. Ya kalau bagi saya tetap bertanggung jawab kok kita, karena kita belum ngelihat ke depannya ya. Nah, yang kita harapkan dia sudah ada pembicaraan kayak gitu, kita percaya insya Allah dia akan benar-benar bertanggung jawab. Satu hal yang menjadi pegangan keluarga korban adalah saluran komunikasi yang telah diberikan oleh Ahmad Dhani dan manajemennya. Dengan saluran itu mereka percaya bahwa Dhani tidak akan mengingkari janjinya begitu saja. Nah itu kita semua kan udah dikasih nomor telepon Mas Dhani sama Mbak Dian. Itu alangkah baiknya kalau umpamanya ada masalah atau bagaimana kira-kira Mas Dhani itu nggak bertanggung jawab, ya lebih baik telepon aja gitu Mas. Biar kalau umpamanya ada ganjalan kira-kira saya nggak percaya, saya langsung telepon Mas. Oh, gitu. Cuman hari ini aja saya nggak telepon sama Mas Mbak Dian. Terakhir kapan Bu? Kemarin saya masih telepon. Kemarin ya telepon. Alhamdulillah ibu baik-baik aja kok. Ya kalau tanggapan ibu ya kita tinggal menunggu aja, tinggal menunggu waktu yang berjalan. Kita nggak usah teriak-teriak Ahmad Dhani nggak tanggung jawab, itu nggak usah. Kita lihat perkembangannya, itu aja, tinggal menunggu perkembangan. Hal lain yang membuat beberapa keluarga korban tetap menaruh harapan akan terlaksananya janji Dhani adalah rencana pertemuan dengan Ahmad Dhani sendiri di Ditlantas Polda Metro Jaya Pancoran, Jakarta Selatan.
Namun rencana yang kabarnya digagas oleh kepolisian itu sedikit terancam dengan rencana peringatan 40 hari beberapa orang korban kecelakaan tol tersebut. Ya itu lebih bagus karena itu semua ada pertemuan dari keluarga korban dan yang bersangkutan kayak Mas Ahmad Dhani. Itu lebih bagus. Ibu sendiri akan datang ke sana? Insya Allah. Saya rasa ini ada beberapa keluarga korban yang ingin tanggal 17 itu diundur karena tanggal 17 itu berdepatan dengan 40 harian seluruh korban. Insya Allah ya, kalau nggak ada halangan. Soalnya di sini itu kan mau ada 40 hari, jadi kurang tahu juga saja. Apa bisa ke sana atau mungkin enggak, soalnya di sini kan nggak ada orang lagi, jadi gimana gitu. Tidak hanya di Ditlantas Polda Metro Jaya saja rencana pertemuan Ahmad Dhani dengan keluarga korban. Pihak Departemen Hukum dan HAM juga sudah merencanakan hal serupa yang belum ditentukan waktunya. Agaknya mereka tergerak untuk membuat penyelesaian elegan karena seperti kita ketahui, Aki J yang ditetapkan polisi sebagai tersangka baru berusia 13 tahun. Memediasi antara korban dan saya, sehingga apabila terjadi mediasi, itu Dekumham menyarankan kepolisian untuk menghentikan penyidikan. Gitu. Menkumham berharap setelah ada mediasi ini sudah selesai semua, Menkumham akan berkirim surat kepada pihak kepolisian untuk menghentikan penyelidikan. Tentunya juga mengawasi janji-janji saya, kontrak-kontrak saya dengan para korban. Keraguan boleh saja mencuat dari benak sejumlah keluarga korban karena memang tak mudah untuk memenuhi janji-janji yang diucapkan Ahmad Dhani itu. Namun Dhani pun telah berupaya agar komitmennya kepada anak-anak keluarga kecelakaan tol Jagorawi tidak tercederai oleh sebuah masalah. Kalaupun terjadi masalah di daerah, bukan hanya terjadi mungkin di Banten, di beberapa daerah juga ada. Dan itu sudah ada mekanismenya, sudah ada undang-undangnya. Jadi apa ya? Saya sih sikapnya biasa aja, nggak ada yang luar biasa gitu.